Halo, perkenalkan nama saya Oktrivika Mora Borutamba, NIM 180501066, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. 1, 2, 3, funk it. Hari ini kita akan membahas dan mengupas sedikit tentang buku yang berjudul Komunikasi Sosial dan Komunikasi Pembangunan. Langsung aja ke videonya. Bab 1. Komunikasi Pembangunan. Komunikasi pembangunan adalah usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi yang secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Adapun tujuan komunikasi pembangunan adalah agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip komunikasi pembangunan. Yang pertama, penggunaan pesan yang dirancang khusus untuk khalayak yang spesifik. Yang kedua, pendekatan selling effect. Ketiga, penggunaan pendekatan narrowcasting atau melokalisasi pesan bagi kepentingan khalayak. Yang keempat, pemanfaatan saluran tradisional. 5. Pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan. Yang keenam, mengaktifkan keikutsertaan serta agen-agen perubahan. Dan yang terakhir, diciptakan dan bina cara-cara atau mekanisme bagi keikutsertaan khalayak. Bab 2. Komunikasi Penyuluhan. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila kesamaan antara penyampaian pesan dengan orang yang menerima pesan. Kesamaan di sini bisa dimaknai dengan kesamaan terhadap makna yang diterima, sedangkan penyuluhan merupakan jenis khusus pendidikan problem solving yang berorientasi pada tindakan pengajaran sesuatu, memodernisasikan, memotivasi tetapi tidak melakukan pengaturan ataupun regulating, dan tidak melaksanakan program non-edukatif. Penyuluhan ini berusaha mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui, menyadari, mempunyai kemampuan dan kemauan, serta tanggung jawab untuk memecahkan masalah sendiri dalam rangka kegiatan usaha tani dan kehidupannya. Fungsi dari penyuluhan adalah untuk menjembatani kesenjangan antara para petani yang melakukan kebiasaannya dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang untuk kemajuan dari petani itu. Ciri-ciri penyuluhan. Yang pertama, dilakukan secara kontinuitas. Yang kedua, merupakan kegiatan nyata untuk membantu peningkatan kegiatan yang telah ada. Yang ketiga, mendorong dan merangsang melakukan perbaikan sendiri dan secara bersama. Yang keempat, mengandung unsur pendidikan. Dan yang terakhir, menimbulkan perubahan secara berpikir, cara kerja, dan cara hidup. Bab 3. Peranan penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat. Potensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan saat ini, apalagi di era globalisasi ini. Saat ini, sumber daya manusia itu harus handal, karena sumber daya manusia yang handal mampu mengalihkan dan menggali sumber ilmu dan teknologi yang sedang berkembang secara individual. Melalui proses belajar andrologi, masyarakat akan memiliki bekal baru untuk menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi setiap saat mengalami tuntutan dengan perubahan. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi dalam kelompok yang wujudnya adalah dinamika suatu kelompok, di mana terlihat dari tingkah laku anggota yang secara langsung mempengaruhi secara timbal balik. Dalam dinamika kelompok terdapat beberapa metode. Yang pertama, permainan. Yang kedua, simulasi. Yang ketiga, pengasahan otak. Yang keempat, permainan peranan. Dan yang terakhir, studi-studi kasus. Dinamika kelompok sebagai metode yang partisipatif dan interaktif dapat membangun sebuah tim yang kohesif, di mana setiap orang di dalamnya dapat berlatih keterampilan berkomunikasi, memecahkan masalah kepemimpinan, dan metode diskusi. Sambil bermain, setiap orang dapat menggali dan menemukan pengetahuannya sendiri. Bab 4. Komunikasi partisipatif dalam pengembangan masyarakat. Bab 4 ini
dijelaskan bahwa pendidikan penyuluhan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat berimplikasi sangat luas terhadap kondisi masyarakat sasaran, tidak terbatas pada aspek pengetahuan semata, namun juga menjurus pada adanya perubahan yang sifatnya menyeluruh, meliputi sikap perubahan mental yang mempengaruhi kepada tindakan atau perilaku yang menunjukkan produktivitas yang tinggi. Pendidikan dalam penyuluhan mengarahkan agar individu ataupun kelompok masyarakat sasaran dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan produktif, terutama yang berkaitan dengan usaha tani yang dijalankan. Dengan demikian, implikasinya adalah bahwa program pendidikan penyuluhan harus terus-menerus berkesinambungan. Bab 5. Proses adopsi inovasi. Inovasi adalah gagasan, tindakan atau teknologi, termasuk barang yang dianggap baru oleh seseorang. Setiap inovasi pasti mempunyai komponen ide, tetapi banyak inovasi yang tidak mempunyai wujud fisik, misalnya ideologi. Adopsi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu inovasi sejak mengenal, menaruh minat, menilai sampai menerapkan, atau dengan kata lain, suatu inovasi yang diterima, misalnya teknologi baru tentang jenis pupuk dan cara memupuk, pestisida jenis unggul, cara menggunakannya, bibit unggul baru, kelebihan, tingkat produksi, umur produksi, semuanya merupakan rangkaian dari proses adopsi. Bab 6. Pengaruh sistem sosial budaya terhadap adopsi inovasi. Sistem sosial adalah kesatuan unit-unit sosial, di mana masing-masing unit sosial tersebut pada hakikatnya mempunyai fungsi yang berbeda-beda, dan selanjutnya bersatu serta saling bergantung untuk melaksanakan fungsi tertentu secara mencapai tujuan tertentu pula. Bab 7. Komunikasi konflik. Berasal dari bahasa Latin confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Tujuan komunikasi di dalam konflik. Tujuan identitas berhubung dengan bagaimana kita menampilkan diri atau image yang ingin kita ciptakan. Sering kita tertarik dalam mempertahankan atau mengubah hubungan dalam beberapa cara. Mengarah kepada tujuan hubungan. Tujuan instrumental adalah hasil substantif ingin kita capai relatif terhadap masalah di tangan. Masing-masing tujuan mendukung dan menyediakan dasar bagi yang lain. Dan komunikasi terpadu mereka. Digambarkan bahwa kita jarang hanya memiliki satu tujuan dalam komunikasi konflik.